Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Fardan Mahmudatul Imamah dalam mata kuliah antropologi. Sebelumnya kita telah belajar tentang culture, religion, and magic ya. Kemudian juga ada konsep animisme dan kita akan menjelaskan lagi konsep animisme itu dalam video ini. Tapi sebenarnya kita akan masuk ke atau sebenarnya disebut dengan cultural evolution and cultural diffusion ya. Oke. Apa sih yang dimaksud sebelumnya? Sebelumnya kita kan belajar tentang kemarin animismenya Taylor ya, magisnya Fraser, kemudian animismenya Taylor. Nah, dalam teori animisme Taylor itu juga bisa menjelaskan yang disebut dengan teori evolusi budaya, di mana Taylor menjelaskan asal muasal evolusi budaya dan agama. Sebelumnya di dalam video sebelumnya Taylor membagi masyarakat dalam 3 bentuk. Yang pertama suffrage, barbarism, and civilization. 3 bentuk ini itu sebenarnya berdasarkan pada bagaimana proses mereka dalam memiliki keyakinan atau bagaimana suatu keyakinan mempengaruhi kerja masyarakat, bentuk masyarakat pada saat itu. Gitu. Misalnya lanjut, ini tokohnya ya, Edward Taylor tahun 1832 sampai 1917. Kemudian ini adalah pengertian culture menurut si Taylor. Apa sih disebut dengan budaya menurut Taylor? Dia menjelaskan that complex whole which include knowledge, belief, art, law, moral, custom, and other capabilities and habits. Jadi culture itu adalah sistem yang kompleks yang biasanya terdiri dari sistem pengetahuan, keyakinan, art atau kesenian, hukum, moral, kemudian custom, nilai, dan hal-hal lainnya yang menjadikan seseorang menjadi bagian dari suatu masyarakat tertentu. Itu kata si Taylor. Kemudian, dia dalam cultural evolution-nya itu dia membagi 3 tahap kebudayaan manusia. Yang pertama adalah savagery ini, yang kemudian memunculkan suatu konsep tradisi keagamaan yang disebut dengan animisme atau keyakinan animisme. Kemudian ada barbarism atau disebut dengan politeisme atau keyakinan yang menyembah berbagai macam dewa atau Tuhan gitu ya. Kemudian ada civilization yang dalam pendapatnya dia ketika masyarakat sudah pada masa berperadaban lebih baik, maka biasanya bentuk keyakinannya atau keagamaannya adalah monotheism gitu. Oke, tapi bagaimana sih sebenarnya bagaimana bentuk keyakinan suatu masyarakat bisa menggambarkan kondisi kebudayaan pada masa itu gitu ya. Makanya biasanya disebut dengan teori culture and religion, itu hampir-hampir mirip ya seperti ini karena saling bersinggungan gitu loh, seperti dalam video sebelumnya culture and religion. Nah, yang pertama adalah savagery atau animisme. Jadi pada masyarakat savage ini manusia atau masyarakat itu berpikir terhadap 2 hal, yaitu tentang kematian dan tentang mimpi. Kematian itu maksudnya jadi ketika apa yang membedakan orang hidup dan orang yang mati gitu ya. Nah, kalau orang yang apa yang nggak ada di saat orang yang kenapa orang bisa mati gitu ya. Apa yang membedakan orang hidup yang mati itu, kemudian mereka menemukan istilah yang disebut dengan roh atau spirit, atau dalam bahasa latinnya disebut dengan anima gitu. Yang membedakan kalau orang yang hidup itu mereka punya roh, dan saat mereka mati rohnya itu nggak ada, maka mereka mati gitu kan. Sama dengan kita. Kalau kita percaya ada yang namanya roh, dari kepercayaan akan roh dalam raga ini, kemudian masyarakat savage ini kemudian membayangkan ada roh lain dalam benda-benda ya. Misalnya kayak tadi ketika Anda belajar tentang Fraser, tentang magicnya si Fraser itu, bahwa bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan sesuatu kekuatan di luar dirinya, misalnya dengan laut, dengan bumi, dengan gunung, dengan sungai gitu ya. Dalam tanda kutip, kok bisa sih, itu kan alam, itu kan harusnya benda mati gitu ya. Kalau dalam paradigma orang sekarang modern yang lebih rasional, bahwa bagaimana mungkin gunung bisa diajak berkomunikasi, dia kan
kan benda mati gitu kan dalam tradisi rasional atau orang modern sekarang. Nah, kemudian si Taylor inilah yang dalam pengalaman dia bahwa karena ada roh itulah maka si gunung ini tidak hanya sekedar gunung tapi gunung yang dalam tanda kutip punya kehendak tadi, jadi bisa diajak komunikasi. Maka benda-benda inilah yang kemudian memiliki roh atau spirit tadi atau anima tadi, maka biasanya disebut dengan keyakinan atau kepercayaan animisme, bahwa benda-benda ada benda-benda tertentu yang memiliki roh dan mempunyai kekuatan yang mempengaruhi aktivitas manusia. Biasanya roh-roh ini bersemayam dalam batu, pohon, gunung, sungai, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke itu kan ketika manusia waktu masa seperti itu kan orang mencari makan dengan berburu dan meramu, belum menetap, maka dia hanya mengandalkan alam. Ketika dia mengandalkan alam itulah mereka membayangkan bahwa alam yang memiliki kekuatan yang lebih besar daripada manusia itu memiliki roh, dan mereka harus bisa bernegosiasi dengan roh-roh tersebut dalam tanda kutip untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian bentuk masyarakat berubah menjadi barbarisme atau suatu bentuk masyarakat di mana orang-orang pada mulai bercocok tanam. Ketika mereka bercocok tanam, mereka harus menetap. Ketika mereka menetap, kenapa mereka menetap? Karena mereka harus menunggui tanaman atau misalnya padi gitu ya, mereka harus menunggui padinya sampai panen, mereka harus menunggui ladangnya sampai panen dan lain sebagainya. Berarti mereka harus menetap. Ketika mereka menetap dan mengolah tanahnya, mereka membutuhkan benda lain. Jika sebelumnya menggunakan batu, kayu gitu ya, sekarang menggunakan logam. Nah, saat menggunakan logam ini bentuk keyakinannya juga berubah. Misalnya masyarakat memahami roh-roh itu yang sebelumnya ada di gunung dan lain sebagainya, maka rohnya tidak hanya satu kan, rohnya tidak hanya di pohon saja atau tidak hanya di gunung saja, tapi ada banyak roh. Nah, roh-roh ini kemudian disebut dalam tanda kutip sebagai dewa. Maka muncul berbagai macam dewa, ada dewa langit, dewa bumi, dewa gunung, dewa sungai, dan lain sebagainya. Nah, kemudian muncullah dari animisme tersebut berkembang menjadi ke politeisme atau bentuk keyakinan mempercayai terhadap banyak dewa-dewa. Kemudian hingga pada ke bentuk peradaban masyarakat yang ketiga. Manusia mulai mengenal tulisan semakin kompleks, semakin banyak ada kota, ada banyak bangunan, ada pengetahuan yang lebih canggih seperti sekarang, bahkan ilmu pengetahuan juga semakin pesat, organisasi sosial yang semakin kompleks gitu ya. Yang awalnya tadi animisme, kemudian politeisme, kemudian muncullah ternyata ada dewa yang tertinggi gitu ya, satu dewa yang atau cukup satu dewa yang mengatur banyak-banyak dewa tersebut, atau kemudian sampai kepada tahap sekarang atau yang disebut dengan monoteisme, atau manusia hanya menyembah satu Tuhan atau satu dewa saja. Nah, biasa dewa-dewa tertinggi. Makanya ini contohnya adalah gambar berbagai macam pimpinan agama bertemu di suatu gereja gitu. Jadi tadi ya dari masyarakat kita belajar dari masyarakat savage atau safari, masyarakat saat meramu dan berburu dan meramu. Kemudian ada barbarisme, yaitu saat masyarakat mulai bercocok tanam sehingga muncul politeisme. Ini adalah gambar dewa-dewa dalam tradisi Cina. Kemudian ada juga ketika sampai pada masyarakat berperadaban atau modern, kemudian muncullah monoteisme itu tadi. Itu adalah teori cultural evolutionnya tadi Taylor. Karena evolusi jadi beranggapan bahwa semakin kesini itu dalam tanda kutip semakin baik gitu ya. Yang lama semakin ditinggalkan, animisme semakin ditinggalkan, orang semakin menuju ke masyarakat yang berperadaban, dalam tanda kutip masyarakat yang lebih memilih untuk percaya terhadap satu Tuhan gitu. Anda setuju dengan pendapatnya Taylor? Kita diskusi nanti di kelas ya. Maaf. Kemudian
lanjut ke teori selanjutnya, yaitu Franz Boas. Sebelum ini kita akan ke Franz Boas. Ini yang teorinya tentang cultural diffusion. Tadi kan teori budaya, evolusi budaya. Nah, ini adalah cultural diffusion atau teori persebaran budaya gitu. Oke. Teori evolusi itu tentu saja mengalami pro dan kontra. Mungkin di antara mahasiswa ada yang setuju dengan Taylor, itu ada yang tidak setuju. Misalnya, ternyata masih dalam berbagai macam tradisi keagamaan yang dalam tanda kutip dibilang monoteisme, sebenarnya ada sifat-sifat animismenya gitu misalnya, dan lain sebagainya. Ada orang yang kemudian tidak setuju atau ingin mengkritisi paradigma evolusi atau teori evolusi itu tadi, yaitu salah satunya dari Franz Boas, yaitu dia adalah salah satu antropolog dari Amerika Serikat. Menurut Franz Boas tadi itu, dia merasa bahwa teori evolusi itu seakan-akan berpikir bahwa masyarakat atau orang-orang di bumi itu sama, di berbagai tempat itu sama gitu. Jadi bahwa yang namanya sejarah itu berjalan linear saja, lurus-lurus saja, hanya menekankan faktor menekan faktor internalnya saja, yaitu faktor keyakinannya atau bentuk peradabannya, bentuk budayanya saja gitu, atau bentuk keagamaannya saja, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti geografi, wilayah, dan perubahan yang terjadi atau perubahan kebudayaan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga muncullah teori cultural diffusion, bahwa yang namanya budaya itu kan tidak satu, jadi tidak linear hanya dalam sama di berbagai wilayah di dunia, tetapi berbeda-beda, sangat beragam. Nah, bagaimana asal dari keberagaman kebudayaan itu tadi? Apakah mereka berasal dari satu pusat budaya, atau memang sebenarnya ada banyak pusat-pusat budaya besar di dunia? Nah, kemudian muncullah yang disebut dengan teori persebaran budaya ini. Kemudian, sebelumnya penjelasan ini saya ambil dari pidato pengukuhan guru besar Heidi Sri Ahimsaputra yang berjudul Paradigma dan Revolusi Ilmu dalam Antropologi ya. Kemudian next. Nah, jadi ceritanya itu diffusionisme atau teori penyebaran kebudayaan, ada semacam itu yang menyatakan bahwa terdapat kebudayaan pusat atau kebudayaan agung yang besar, kemudian baru menyebar ke daerah-daerah kecil di dunia gitu. Ide tersebut muncul dari salah satu teori dari W.J. Perry dan Elliot Smith saat meneliti kebudayaan Mesir kuno, di mana kemudian mereka berkesimpulan bahwa dalam Mesir sebagai kebudayaan tertua di bumi ini memiliki yang namanya disebut dengan Children of the Sun, yaitu putra-putra matahari, di mana putra-putra matahari ini dikirim ke berbagai tempat di penjuru dunia, di penjuru bumi untuk mencari logam dan batu mulia, gitu kan, untuk Raja Amerika Farao. Kemudian dilanjutin teori selanjutnya. Teori yang tentang Mesir itu sebenarnya juga banyak tidak diterimanya, karena itu hanya asumsi saja, tidak ada penelitian lapangan, kekurangan data yang akurat, tidak melalui prosedur penelitian yang jelas, sehingga tidak banyak yang menerima ide tersebut. Namun ide besarnya tentang penyebaran kebudayaan itu masih membekas, bahwa kebudayaan tidak hanya dilihat dari sisi waktu sebagaimana tadi Taylor ya, dari masa berburu meramu, kemudian menetap, kemudian menjadi berperadaban ya, tetapi juga dari di mana
dari sisi ruang, yaitu di mana budaya itu tumbuh. Nah, kemudian dengan ide yang hampir sama, para ilmuwan di Jerman membuat sebuah konsep baru yang disebut dengan Kulturkreis, yaitu suatu lingkungan kebudayaan. Nanti kita juga belajar yang disebut dengan area kebudayaan, atau area budaya itu istilahnya. Kemudian, nah si kebudayaan yang dianggap memiliki hubungan karena ada kemiripan tertentu, kesamaan tertentu berada dalam suatu wilayah kebudayaan tadi yang disebut dengan Kulturkreis tadi, atau lingkungan kebudayaan. Kemudian dengan menyusun Kulturkreis tadi diharapkan ada peta secara global gitu ya, dari budaya A berasal dari pusat budaya B misalnya, seperti itu. Kemudian masih sama dengan teori yang sebelumnya, bahwa penelitian di Jerman ini masih dianggap spekulatif karena tidak berdasarkan penelitian lapangan, hanya berdasarkan data-data budaya saja. Maka kemudian murid-murid Franz Boas ini atau Franz Boas sendiri lebih menekankan pada istilahnya historical particularism. Apa sih historical particularism itu? Yaitu di mana bahwa tugas antropolog itu seharusnya adalah mendapatkan data kebudayaan serinci mungkin melalui penelitian lapangan. Jadi tidak hanya data-data yang sifatnya hanya, kalau dalam bahasa kita mungkin hanya gambar, foto-foto dan lain sebagainya, tapi memang harus datang dan tanya kepada orang-orang di wilayah tersebut gitu. Nah, baru kemudian setelah dia bisa menjelaskan keragaman dalam suatu kebudayaan, itu bisa menjelaskan secara kompleks atau lebih luas, misalnya dalam level dunia misalnya, seperti itu. Kemudian artinya para peneliti harus turun langsung ke daerah budaya untuk mengobservasi sejarah maupun tradisi mereka. Semakin banyak gambaran tentang historical particularisme ini, maka diharapkan semakin banyak garis merah yang ditemukan dalam menghubungkan satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Dengan begitu, historical particularisme tadi dapat merekonstruksi sejarah-sejarah kebudayaan berbagai suku bangsa di dunia. Dengan mengetahui sejarah budaya-budaya partikular tadi atau daerah-daerah tertentu, maka akan tahu wilayah mana yang memiliki kesamaan, atau terbentuklah yang nanti disebut dengan cultural area atau wilayah kebudayaan. Itu daerah-daerah yang memiliki kesamaan budaya satu dengan yang lain. Cultural area, daerah-daerah dari berbagai kebudayaan yang banyak kesamaannya satu dengan yang lain. Misalnya saja ini adalah bentuk cultural area di dunia ya. Ada budaya-budaya Timur Tengah, budaya-budaya Asia Tenggara, budaya-budaya Asia Timur, budaya-budaya Eropa Timur, budaya-budaya Eropa Barat, budaya Amerika, budaya Amerika Latin, budaya Amerika Utara, dan lain sebagainya. Nah, kemudian cultural area ini nanti bisa menjelaskan hubungan dari satu cultural area dengan satu cultural area yang lain, sehingga tadi ditemukan garis merah hubungan satu daerah dengan daerah yang lain. Misalnya kayak dalam kita bahasa gitu ya, bahasa misalnya bahasa serapan, banyak dalam bahasa Indonesia yang misalnya berasal dari bahasa Belanda atau bahasa santri, misalnya kata santri. Kemarin baru saja hari santri. Kata santri itu kan justru tidak berasal dari bahasa Arab ya, kata santri, tapi justru memiliki tradisi dari bahasa Hindu atau bahasa Sanskerta. Maaf, bukan dia bahasa Sanskerta. Nah, ini semacam ini. Jadi meskipun tradisinya misalnya Islam berasal dari Arab, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu wilayah tertentu dia tidak murni dipengaruhi dari hanya Arab saja, tetapi misalnya dari bahasa dari Hindu, dari India, atau dari Asia, atau dari Belanda bahkan, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu tentang cultural diffusion. Kita telah belajar cultural evolution, kemudian cultural diffusion, sampai ketemu untuk teori budaya lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.